Campak itu memang dominan di demamnya, dia tidak ada obatnya gitu. malah kasus kita yang pada dewasa itu malah dia ada yang opnam akhirnya. Ada juga yang berspekulasi bahwa vaksin itu ada teori konspirasi. Nah, Benar nggak sih kalau penyakit campak tuh sebenarnya hanya terjadi pada anak? Ini dia, ini pandangan yang masih keliru kalau itu ya. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Linda di Kata Netizen. Kabar kesehatan netral, informatif, jelas, terkini. Di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi viral banget di kalangan netizen. Nah, baru-baru ini ada selebgram yang katanya dia jalan-jalan kemudian ke tempat publik padahal dia sedang terjangkit virus campak. Nah, kali ini kita akan mengupas terkait dengan penyakit campak. Bersama dengan kita narasumber yang luar biasa, pada hari ini ada Ibu Dwi Anna Sulistiani dan juga Ibu Magister Rafki Utami dari bidang pencegahan penyakit dan pengelolaan data dan sistem informasi dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Apa kabar Ibu Magister? alhamdulillah baik Bu Linda. Ibu Ana, apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Nah, terkait dengan yang sedang terjadi di belakangan ini di sosial media utamanya itu banyak banget nih terkait dengan campak. Sebenarnya apa sih penyakit campak itu? Oh iya, campak sepertinya sudah lama ya sebenarnya ya kasus ini, tapi memang saat ini masih ada dan akhir-akhir ini memang lagi viral lagi gara-gara itu tadi ada influencer yang ternyata dia kok kena campak juga nih gitu ya. Apa sih campak itu? Sebenarnya campak itu adalah penyakit menular, penyakit infeksi yang dia itu penularannya memang sangat mudah seperti itu ya. Kemudian dia dari yang bergejala ringan sampai dia juga bisa berat, ada komplikasi seperti itu dan bisa sampai timbul kematian. Dan penularannya ya ini bisa melalui droplet. Jadi kayak kalau kita flu seperti itu ada batuk, ada bersin. Nah, itu yang akan bisa mengeluarkan virus kita seperti itu ya. Itu yang akan menular ke orang lain seperti itu. Jadi campak itu virus ya, Bu? Iya, dari virus, namanya morbillivirus seperti itu. Iya. Ya, kemudian kalau situasi sendiri terkait dengan campak yang ada saat ini kemudian di Kota Yogyakarta khususnya itu seperti apa? Ya, itu tadi memang saat ini baru merebak lagi ya untuk campak ya. Sebenarnya sudah dari 2025 akhir itu sudah mulai ditemukan beberapa kasus dan ada kejadian luar biasa di Indonesia ya. Di DIY pun sudah ada, meskipun di Kota Yogyakarta sendiri kita belum memenuhi kriteria kejadian luar biasa seperti itu. Jadi karena itu tadi ya, karena dia sangat mudah menular sehingga itu tadi jadi bisa muncul kejadian luar biasa itu tadi. Jadi memang karena campak itu memang mudah menular, kemudian juga karena penularannya cepat ya, jadi mungkin bisa menyebabkan kejadian luar biasa apabila tidak dikendalikan seperti itu ya, Bu? Iya. Dan itu tadi saat ini di Jogja ya, kita sudah untuk 2026 ini sudah ada 6 kasus yang terkonfirmasi laboratorium ya. Meskipun itu tadi belum memenuhi kriteria kejadian luar biasa karena dia menyebar di sebenarnya di seluruh kementerian. Kalau yang 6 ini berdiri sendiri-sendiri istilahnya, jadi tidak ditemukan kasus penularan ke yang lainnya seperti itu. Oke, kemudian kalau tadi kita sudah terkait dengan campak, kemudian gejala apa sih yang perlu diwaspadai kepada masyarakat nanti kalau misalnya dia menemukan gejala seperti ini? Oh, ini kita harus waspada nih kalau terinfeksi campak itu seperti apa, Bu? Iya, jadi seperti kasus pada umumnya campak itu memang dominan di demamnya, tapi kemudian yang spesifik itu ada ruamnya ya atau bintik kemerahan. Cuman bintik kemerahannya ini nanti lama-lama dia akan istilahnya mengelompok, sehingga kalau orang Jawa menyebutnya demblok gitu ya. Jadi kalau kayak Mbak Linda nih kan kulitnya terang, Mbak Gista juga terang gitu ya. Nanti kalau dia kena campak yang ada bintik-bintiknya itu bisa kelihatannya kalau dari jauh kok kulitnya merah seperti itu ya, karena ketutup dari bintik merahnya itu tadi. Nah, itu nanti akan disertai juga dengan batuk, pilek dan mata merah gitu. Jadi nggak semuanya bisa lengkap dari gejalanya itu sih, bisa salah satunya. Tapi seperti itu. Gejala yang spesifiknya itu adalah adanya ruam merah itu ya. Ya, demam dan ruam merah itu tadi. Ya.
Oke, kemudian terkait dengan penularannya, apakah dia hanya bisa orang dewasa atau anak-anak tuh juga sebenarnya bisa tertular? Iya. Jadi campak ini memang dia tidak pandang usia ya. Jadi semua usia dari bayi baru lahir sampai nanti lansia pun masih berpotensi untuk terinfeksi campak ini. Ya, jadi dari bayi, dari orang dewasa seperti kita, semuanya bisa terkena campak seperti itu. Dan campak ini dia itu termasuk penyakit infeksi yang penularannya itu sangat cepat. Jadi kalau misalnya kalau kita ingat dulu COVID ya, itu kalau satu orang kena COVID itu bisa menularkan ke sekitar 8 orang di sekitarnya. Kalau campak ini lebih banyak lagi, dia bisa sampai 18 angka penularannya seperti itu. Jadi memang lebih cepat, lebih masif seperti itu. Jadi kalau anggapan kalau yang penyakit campak tuh hanya bisa anak kecil aja, ternyata enggak ya. Jadi Tidak. semua usia itu bisa terkena penyakit campak. Iya. Malah kasus kita yang pada dewasa itu malah dia ada yang opnam akhirnya, karena gejala yang dirasakan orang dewasa biasanya lebih berat memang dari yang anak-anak, justru seperti Justru itu. seperti itu Oke. ya. Oh. Benar nggak sih kalau penyakit campak tuh sebenarnya hanya terjadi pada anak? Ini dia, ini pandangan yang masih keliru kalau itu ya. Jadi campak ini bisa menginfeksi semua umur, dari bayi baru lahir sampai lansia. Seperti itu. Kasus di Jogja pun sekarang ini ada tren bergeser dari yang semula tadinya bayi-bayi saja, anak seperti itu, sekarang dewasa juga banyak yang terkena seperti itu. Terus sebenarnya nih, kalau dikatakan resiko, siapa sih yang biasanya paling rentan kalau terkena penyakit campak ini? Ya, kalau untuk risiko ya, itu adalah semua orang dengan biasanya kalau bayi memang lebih berisiko ya, karena dia imunnya belum kuat seperti itu. Kemudian yang gizi kurang, kemudian juga pada orang semua umur ya, yang daya tahan tubuhnya juga kurang seperti itu dia akan lebih rentan untuk pada saat dia kena infeksi campak itu tadi. Okay. Terus untuk Bu Malisa, apa sih yang perlu kita lakukan untuk mencegah campak ini? Oh ya, jadi menyambung tadi yang disampaikan oleh Mbak Ana ya. Jadi kalau campak itu perlu kita ketahui bahwa dia tidak ada obatnya, gitu. Jadi obatnya itu hanya untuk mengurangi simptomnya aja atau gejalanya aja, misalnya demamnya atau flu-nya atau ruamnya gitu. Nah, gimana cara yang paling efektif? Itu adalah dengan pencegahan. Campak itu adalah salah satu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Nah, imunisasinya pakai apa sih gitu? Jadi imunisasi MR atau measles rubella itu kita kenal sebagai vaksin untuk pencegahan penyakit campak gitu. Kemudian dalam program imunisasi itu juga ada beberapa strategi untuk pencegahan campak itu sendiri, Mbak Linda. Strategi imunisasi yang dapat dilakukan untuk pencegahan penyakit campak itu yang pertama melakukan penguatan cakupan imunisasi yang tinggi dan merata, yaitu di atas 95%, dengan memastikan bahwa anak tersebut sudah mendapatkan 1 dosis imunisasi MR di usia 9 bulan, kemudian 1 dosis lagi di usia 18 bulan, dan nanti ketika dia sudah sekolah di kelas 1 SD, dia juga sudah mendapatkan 1 dosis lagi. Nanti ada program namanya program BIAS. Nah, dalam program BIAS itu ada imunisasi MR juga gitu, Mbak Linda. Kemudian yang kedua, upaya imunisasi kejar atau catch up immunization itu untuk menyasar anak-anak yang status imunisasinya belum lengkap. Jadi kita kejar sampai benar-benar anak itu mendapatkan imunisasi lengkap, seperti itu. Kemudian ada juga upaya imunisasi tambahan massal atau ORI. Ini outbreak response immunization. Nah, ini khusus untuk daerah atau wilayah yang dia sudah terkena KLB gitu. Jadi ini semacam imunisasi massal seperti itu. Yang selanjutnya yaitu penguatan surveillance, ini untuk meningkatkan deteksi dini atau respon cepat terhadap kasus campak.
dan untuk memutus rantai penularan itu gitu. Karena tadi sudah disampaikan sama Mbak Ana bahwa satu anak yang terkena campak itu bisa menularkan ke 18 anak yang lain gitu. Kemudian edukasi. Nah, edukasi ini juga penting untuk melakukan sosialisasi dan mengatasi keraguan masyarakat gitu tentang vaksin. Karena selama ini juga yang kita tahu tuh banyak hoax ya, hoax terkait vaksin itu yang beredar di masyarakat itu cukup banyak gitu. Jadi harus kita luruskan dan kita yakinkan masyarakat bahwa vaksin itu aman dan bermanfaat seperti itu. Dan yang terakhir adalah manajemen rantai dingin atau cold chain. Jadi kita harus memastikan juga nih kualitas vaksin itu benar-benar terjaga sampai vaksin diberikan kepada anak gitu. Jadi agar tidak sia-sia ketika anak itu sudah imunisasi, nah vaksin yang diberikan itu juga harus vaksin yang baik dan berkualitas gitu. Tadi disampaikan masih adanya hoax ya yang ada di masyarakat. Nah, kalau sekarang ini hoax apa sih yang masih tersebar di masyarakat sehingga masyarakat masih enggan untuk vaksinasi? Ya, jadi gini Mbak Linda, kalau di masyarakat itu seringkali kita ini juga menjadi PR kita ya gitu untuk meyakinkan masyarakat gitu kan, karena masih banyak hoax-hoax yang tersebar di masyarakat itu. Biasanya itu terkait dengan yang pertama efek samping. Jadi banyak masyarakat yang masih takut karena efek samping vaksin gitu. Kemudian juga ada hoax yang terjadi karena alasan kepercayaan gitu. Jadi kepercayaan suatu masyarakat tertentu gitu yang dia meyakini bahwa anak tidak perlu divaksin gitu. Kemudian yang penting juga ini adalah tentang kehalalan vaksin. Jadi ini masih menjadi simpang siur juga. Kadang masyarakat bertanya ini vaksin halal atau tidak gitu. Dan yang akhir-akhir ini kita dengar juga gitu bahwa ada juga yang berspekulasi bahwa vaksin itu ada teori konspirasi. Nah ini perlu kita luruskan juga ya gitu, bahwa itu tidak benar seperti itu Mbak Linda. Jadi semuanya itu hanya hoax ya Bu Magista? Iya betul. Jadi Sobat Sehat, kalau sudah bisa dipastikan lagi nih Bu Magista bahwa vaksin yang ada di Indonesia ini sudah dipastikan aman dan tentunya bermanfaat. Jika kita nih mengalami gejala campak, apa sih yang harus kita lakukan Bu? Iya, kalau kita sendiri nih ya yang kena, kalau kita mulai tadi ada demam, ada ruam, kemerahan, kok ada tambahan batuk, pilek atau mata merah, itu kita sebagai penderita kita tuh harus segera membatasi interaksi kita dengan orang lain supaya apa yang kita derita ya, kita terinfeksi virus campak ini tidak kita sebarkan ke orang lain yang sehat itu. Apalagi nanti kalau sampai kepada orang-orang yang berisiko tinggi itu tadi, terutama itu tadi ya Mbak Gista menjelaskan panjang banget tadi, yang paling berisiko itu adalah anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi campak, itu akan mudah sekali dia untuk terkena campak. Jadi si penderita harus membatasi interaksi dengan orang lain, kemudian juga datanglah ke vaskes ya, ke vaskes untuk mendapat pengobatan. Nanti salah satu terapinya juga dikasih vitamin A seperti itu untuk mencegah kerusakan di epitel pernafasannya nanti seperti itu. Dan vitamin A ini kan tidak dijual bebas di apotek atau apa, karena ini program khusus dari pemerintah seperti itu. Jadi kalau yang kita jaring sebagai istilahnya tersangka campak itu nanti akan dikasih vitamin A juga seperti itu di puskesmas atau di rumah sakit namanya seperti itu. Nah nanti kalau misalnya kok tahu di keluarganya atau di tetangga sekitar yang ada demam ruam itu tadi kok curiganya ke arah campak, ya segera diinformasikan saja ke vaskes terdekat di puskesmas seperti itu. Jaga makanan dengan gizi seimbang itu tadi dan cukup istirahat juga. Pakai masker juga kalau dia terpaksa harus keluar. Jadi memang harus jaga diri baik-baik ya. Jadi walaupun kita sakit, kita juga harus menjaga orang-orang di sekitar kita agar tidak terkena sakit juga. Nah, terakhir nih Ibu Ana, Bu Magista, untuk closing statement, apa yang bisa disampaikan kepada Sobat Sehat semuanya? Baik, untuk Sobat Sehat semuanya gitu. Jadi campak itu adalah penyakit yang sangat menular, tapi dia bisa dicegah dengan imunisasi gitu. Jadi
mohon untuk orang tua semuanya, ayo pastikan anak-anak sudah mendapatkan imunisasi lengkap dan sesuai jadwal. Jika menjumpai gejala klinis pada diri sendiri, keluarga maupun orang lain di sekitar, mohon segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk segera mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan gitu. Jadi seperti yang sudah disampaikan Mbak Ana gitu, anak bisa diberikan vitamin A, kemudian juga disarankan untuk membatasi interaksi dengan orang lain, kemudian juga bisa mengenakan masker dan menerapkan PHBS, dan makan gizi yang seimbang, istirahat cukup, dan menerapkan perilaku batuk sesuai dengan etika batuk. Oh begitu. Oke, untuk Bu Ana silahkan untuk menyampaikan untuk sobat sehat di rumah. Oh iya, berarti tadi ya yang dari yang sudah disampaikan Bu Magista tadi masih ada satu ya. Ini yang kita semua perlu tahu nih tanda-tanda bahaya, kapan kita harus segera ke vaskes. Selain itu tadi meskipun ringan juga harus segera ke vaskes ya. Yang tadi yang ada demam, ada ruam, kemudian ada salah satu batuk, pilek atau mata merah. Nah ini yang lebih butuh perhatian khusus adalah ketika muncul tanda-tanda bahaya, seperti ketika anak tampak lemas seperti ya, anak lemas, kesadarannya menurun, kok dijumpai diare berat dengan dehidrasi, dia sulit makan, sulit minum seperti itu, kemudian bisa juga kejang, kemudian ada gangguan penglihatan sampai penglihatannya itu kabur seperti itu segeralah datang ke vaskes ya, supaya tidak itu tadi bisa antisipasi untuk komplikasinya. Dan satu lagi ya, pesan untuk sobat sehat semuanya, bagi ibu-ibu yang di rumah ada anak usia 9 bulan, 18 bulan, ayo segera dibawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat atau vaskes terdekat untuk segera melakukan imunisasi. Dan ini Mbak Linda, seperti yang kita ketahui bahwa kalau di puskesmas itu vaksinasi atau imunisasi itu semuanya gratis, tidak dipungut biaya. Oh, jadi seperti itu ya Bu Magista. Jadi sobat sehat nggak perlu khawatir karena semua yang vaksinasi yang sudah disediakan oleh pemerintah itu sudah gratis. Jadi bagi anak tadi yang usia 9 bulan dan 18 bulan segeralah ke puskesmas untuk mendapatkan vaksinasi secara gratis. Demikianlah episode kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.